Shalom, selamat malam saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat Kolom 25, pendengar yang kekasih. Kita tiba pada titik ibadah doa di part yang ke-7 jam 24.00. Sebelum kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10-20, kita akan berdoa dan kita menyanyi satu pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami telah melewati sepanjang hari dengan puasa, dan saat ini kami menutup hari ini dengan kami akan membaca firman Tuhan dan berdoa. Ampuni dan kasihanilah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surah yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Demikian dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini berkata kepada kita agar supaya kita tidak lengah, kita berjaga-jaga, dan kita selalu berdoa supaya kita tetap berani seperti yang Paulus mintakan, supaya tetap Paulus berani dalam menyatakan kebenaran Allah sebagaimana seharusnya dia berbicara seperti di dalam ayat dukul ini. Surah yang diberkati Tuhan, inilah perlengkapan rohani, yaitu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan mau supaya kita juga taat dan kita juga mengenakan apa yang Tuhan telah sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Dan terlebih lagi surah yang diberkati Tuhan ayat 18 mengatakan demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa kata orang dunia semakin tua dan semakin hebat pencobaan yang sering kita hadapi, berbagai macam godaan-godaan yang saat ini kita alami, dan apalagi saat ini banyak sekali orang-orang yang menentang akan kekristenan, sehingga kita yang sudah dewasa, bahkan ada generasi-generasi yang lebih muda daripada kita, diperhadapkan dengan tantangan
Sehingga bagaimana caranya kita tetap bertahan dalam kekristenan? Sehingga firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu ayat 14, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Yang pertama, kita berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, akulah jalanan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Bagaimana kita tidak menghakimi sembarangan sehingga kita dapat bertahan. Yang ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita memiliki kaki yang punya kerelaan untuk memberitakan Injil, karena firman Tuhan bilang, sebelum segala sesuatunya terjadi, Injil harus disebarkan ke segala bangsa. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi bagaimana kita menggunakan perisai iman untuk menangkis, menjadi perisai itu untuk menangkis atau memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dengan iman kita dapat melindungi diri kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan, jadi kepala kita dilindungi oleh ketopong keselamatan, dan kita mempunyai pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab yang telah kita pegang bersama-sama setiap hari. Sehingga dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari mengajarkan kepada kita lewat peringatan Jumat Agung ini. Kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Tuhan telah menuntaskan, membayar dosa, membayar kehidupan kita, dan harganya sangat mahal dan bukan dari barang yang fana, tetapi darah Kristus telah menyucikan kita. Jadi sebagaimana Dia telah membayar lunas kehidupan kita pada 2000 tahun yang lalu, bagaimana sekarang? Apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga seluruh kita diberkati Tuhan, kita bersama-sama dapat menikmati kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, bukan hanya di dalam kata-kata, bukan hanya di dalam status kita, tetapi di dalam iman dan perbuatan kita, agar supaya kita dapat bersama-sama selamat dari hari yang jahat itu, sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Biarlah perlengkapan rohani pada malam hari ini orang boleh lakukan bersama-sama, saling menopang, saling bergandeng tangan, kita saling tolong menolong. Jangan biarkan ada saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam lubang, tetapi marilah kita rangkul saudara-saudara kita yang lemah, yang letih, lesu, dan mari kita bersama-sama untuk betul-betul mengimani bahwa kita ini adalah anak-anak pemilik kerajaan Allah, seperti yang Tuhan janjikan. Bagi mereka yang percaya, mereka akan disebut anak-anak Allah, sehingga Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Amin. Sampai di sana pemberitaan firman Tuhan. Mari kita lakukan lagi pujian ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun